Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang diambil dari terjemahan The Message ya. Demikian firman Tuhan ya, dikatakan di The Message. Eh, Ternyata firman Tuhan itu ingin agar setiap kita itu nggak burn out ya. Jadi bahasa yang sekarang mungkin sering kita dengar ya. Ternyata dalam firman Tuhan yang sudah ditulis sekian lama, ternyata juga di sana digambarkan gitu bahwa Tuhan itu nggak ingin kita mengalami yang namanya burnout. Katanya disuruh jaga ya supaya kita tetap bersemangat dan tetap berkobar-kobar. Jadilah hamba Tuhan yang waspada. Gimana caranya supaya kita bisa waspada ya? Nah, ternyata supaya kita bisa waspada dikatakan di sana supaya kita punya pengharapan yang penuh gitu ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang waspada. Jadi tanpa pengharapan kita nggak menjadi orang yang waspada gitu. Jadi rupanya supaya kita bisa menjadi waspada, maka kita perlu memiliki pengharapan yang penuh gitu ya. Kemudian selanjutnya dikatakan jangan kita berhenti di masa-masa yang sulit gitu. Eh, Kadang kalau kita lagi dalam masa sulit, pengennya kita berhenti gitu. Tapi ternyata firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk kita nggak berhenti di masa-masa yang sulit. Di sana dikatakan untuk kita berdoa lebih keras lagi gitu ya. Dan juga diingatkan agar kita membantu orang-orang Kristen yang membutuhkan. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang kreatif dalam beramah tamah gitu ya. Atau dalam mengasihi orang lain gitu. Jadi kita akan belajar dari ayat ini. Ada 4 hal pada pagi hari ini untuk kita bisa sama-sama belajar bersama supaya kita bisa berdiri teguh, tidak goyah, dan kita tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Hal yang pertama, kita mau belajar untuk bersemangat ya. Karena firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk uh, jangan sampai kita burn out gitu ya. Dan supaya kita tetap terus bersemangat dan juga tetap terus berkobar-kobar gitu. Nah, ayat firman-Nya kita lihat di Yesaya 40 ayat yang ke-29 dalam terjemahan The Message ya. Dikatakan di sana untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan gitu. Keadaan seringkali berubah-ubah, keadaan seringkali membuat kita merasa down, membuat kita merasa kita nggak mampu menghadapi segala sesuatunya gitu ya. Em, Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah gitu ya, kepada orang-orang yang lelah. Dia memberikan kekuatan yang baru, fresh strength ya. Jadi ada kekuatan yang selalu selalu fresh gitu ya. Kepada orang-orang yang ini drop out ya, saya lihat bahasanya keren ya. Kepada orang-orang yang mungkin pengen berhenti, kepada orang-orang yang mungkin pengen keluar dari situasi di mana dia berada gitu ya. Tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan yang baru gitu ya. Bahkan dikatakan orang-orang muda gitu bisa menjadi capek dan bisa pikir pengen pengen nggak lagi ada di situ gitu ya. Kemudian orang-orang muda juga bisa terjatuh gitu. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru ya, fresh strength, mendapatkan kekuatan yang baru. Dan bahkan dia seumpama Raja Wali dikatakan oleh firman Tuhan yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Di mana orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terus berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi hal yang pertama kita mau belajar sama-sama untuk kita terus mau bersemangat gitu ya. Dan semangat itu datangnya bukan ketika kita melihat keadaan yang baik-baik saja gitu ya, tetapi kita mau belajar untuk bersemangat karena ada semangat yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Amsal 18 ayat 14 dikatakan orang yang bersemangat itu adalah orang yang dapat menanggung penderitaannya. Gitu ya. Jadi
ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, maka kita akan mampu untuk menanggung apapun penderitaan yang harus kita alami gitu. Tetapi dikatakan firman Tuhan, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah ya? Ketika semangat kita sudah patah, susah untuk dipulihkan gitu ya. Bagaimana mungkin bisa dipulihkan gitu. Tapi orang yang bersemangat, orang yang mendapatkan semangat yang baru dari Tuhan, maka ia akan mampu untuk menanggung penderitaannya. Jadi hal yang pertama kita belajar sama-sama untuk kita terus menjadi orang-orang yang bersemangat ya pada pagi hari ini. Kemudian hal yang kedua, kita juga belajar untuk memiliki pengharapan ya. eh, Senantiasa berharap kepada Tuhan ya, cheerfully expectant. Jadi berharap dengan penuh sukacita ya. Jadi em, berharap menantikan janji-janji Tuhan bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan amarah, bukan dengan ketidakpastian gitu ya, tetapi kita mau belajar untuk berharap dengan penuh sukacita. 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus oleh karena belas kasihannya yang luar biasa. Jadi ada belas kasihan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita ya. Dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus. Jadi ada satu pengharapan yang sifatnya pasti karena Yesus sudah bangkit ya. Harapan itu adalah bahwa kita akan menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anaknya. Semua berkat itu tersimpan di surga, nggak bisa rusak ataupun busuk. Jadi eh, semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita itu nggak akan bisa rusak atau nggak akan bisa busuk ya. Dan keindahannya tidak akan pernah hilang. Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah terus menjaga kalian dengan kuasanya yang besar, sehingga kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita dan siap dinyatakan pada akhir zaman. Jadi hal yang kedua yang kita juga bisa belajar sama-sama, kita mau belajar untuk selalu berharap kepada Tuhan ya. Karena harapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah rusak atau bisa busuk dan keindahannya itu nggak akan pernah hilang. Jadi luar biasa bahwa kita punya pengharapan bahwa kita akan menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita. Dan harapan itu sifatnya pasti ya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga gitu ya, tetapi harapan itu sifatnya pasti. Jadi ada dua hal yang kita sudah belajar sama-sama. Nah, yang pertama kita belajar untuk terus bersemangat dan memiliki semangat yang baru yang dari Tuhan. Ya, semangat kita bukan ditentukan oleh keadaan yang seringkali berubah-ubah, tetapi kita berharap hanya kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan untuk uh, tidak menyerah ya, don't quit in hard times, pray all the harder ya. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita bisa berdiri teguh, kita diingatkan untuk terus berjuang ya, untuk terus berjuang, tidak menyerah, tidak berhenti di masa di mana kita merasa keadaannya begitu sulit, di masa di mana kita merasa keadaannya begitu tidak menyenangkan, di masa di mana keadaannya rasanya kita pengen yang paling enak itu melarikan diri gitu ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah, tidak berhenti sekalipun di masa-masa yang sulit ya. Di 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19 firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak terkejut ya. Jadi yang terkasih, uh, do not be surprised at the very trial when it comes upon you to test you. Jadi jangan kaget, jangan ngerasa kok gini banget sih gitu ya. Kadang kita ketika ada masalah datang, kita ngerasanya, ih kenapa seperti ini gitu ya. Kita kaget, kita seringkali apa ya, panik gitu ya. Atau kita seringkali kemudian cemas, takut gitu ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan terkejut dengan nyala api pencobaan yang datang kepada kita untuk menguji kita.
seolah-olah sesuatu yang aneh sedang menimpa kita gitu ya, karena kita ngerasa, ih aneh banget sih keadaan ini gitu ya, atau aneh banget sih orang ini gitu ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita jangan 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 terkejut gitu ya, dan jangan merasa ini hal yang aneh gitu, bahwa ini hal yang aneh yang lagi nimpa kita gitu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Dikatakan di sana, but rejoice, tapi bergembiralah katanya, bersukacitalah gitu ya. Kenapa kok kita disuruhnya bersukacita malahan gitu? Nggak boleh terkejut, nggak boleh merasa ini hal yang aneh, malah disuruhnya bersukacita gitu ya. Karena ini artinya kita ikut ambil bagian dalam penderitaan yang Kristus juga alami gitu ya. Agar kita juga bersukacita dan bergembira ketika kemuliaannya dinyatakan. Percayalah bahwa segala persoalan, segala masalah, segala yang terjadi dalam hidup kita itu ya sifatnya hanya sementara gitu. Akan ada saat di mana segala sesuatunya akan segera berlalu dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tentu bukan kita bersukacita ketika kita apa ya, mengalami penderitaan karena dosa yang kita lakukan sendiri, bukan ya gitu ya. Tapi ada kalanya kadang kita ngerasa kita berusaha untuk melakukan gitu ya yang terbaik, tapi kita ternyata eh, apa ya, tetap ada masalah dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus berjuang pada pagi hari ini gitu ya. Jangan jangan terkejut, jangan kaget dengan hal-hal yang harus kita alami. eh jangan ngerasa kita aneh, jangan ngerasa orang lain aneh gitu ya. Tapi biarlah kita tetap bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan gitu ya. Karena kita mengalami apa yang juga Tuhan alami gitu ya. Em, karena kita akan juga melihat ya, pada saatnya kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi kita diingatkan pada pagi hari ini untuk kita juga boleh sama-sama berjuang ya. Dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dalam The Message dikatakan, maksudku adalah bahwa kamu harus terus melakukan apa yang kamu lakukan sejak dari awalnya ya. Ketika aku berada di tengah-tengah kamu, waktu itu kamu hidup dalam ketaatan gitu ya. Sekarang ketika aku tidak lagi ada bersama-sama dengan kamu, pertahankanlah hal itu gitu ya. Bahkan lebih baik lagi, gandakan upaya kamu gitu ya, dikatakan, uh, know that I'm separated from you, keep it up. Better yet, redouble your effort katanya gitu ya. Suruh gandakan usaha kita gitu. Jadi jangan jangan justru menjadi goyah, jangan justru menjadi lemah, justru sebaliknya gitu. Kita diminta untuk tingkatkan, gandakan gitu usaha kita gitu. Be energetic in your life of salvation ya. Jadi um, jadilah energik dalam hidup keselamatan kita gitu. Hormat dan peka di hadapan Tuhan. Karena energi itu adalah energi yang dari Tuhan. Energi yang ada jauh di dalam diri kita gitu. Dan sebenarnya Tuhan sendiri yang menghendaki dan yang bekerja gitu ya. Di dalam diri kita untuk kita boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan rindu kita itu tetap terus bersemangat ya dalam menjalani kehidupan keselamatan kita. Jadi nggak menjalaninya dengan berat hati, dengan burnout itu tadi, atau dengan kelelahan, atau dengan apa susah hati, dengan berkeluh kesah gitu. Tapi Tuhan pengen kita tuh selalu energetik ya dalam menjalani kehidupan keselamatan kita. Lakukan segala sesuatunya dengan sigap dan riang gitu ya. Do everything in readily and cheerfully ya, dengan penuh sukacita, dengan selalu siap sedia gitu ya. Eh, no bickering. Jadi jangan jangan ada pertengkaran, jangan ada permusuhan, dan no second guessing alone. Jangan jangan biarkan ada keraguan di dalam benak kita gitu ya. Go out into the world uncorrupted. Jadi pergilah keluar. Eh,
menjalani kehidupan di dunia ini, namun jangan biarkan diri kita itu menjadi tercemar gitu ya. Tuhan pengen supaya kita bisa menghirup udara segar sekalipun kita berada dalam masyarakat yang kumuh dan tercemar gitu ya, sekalipun kita berada dalam dunia yang nggak sempurna, dalam dunia yang mengecewakan, sekalipun kita berada dalam dunia yang menyedihkan, dalam dunia yang menyakitkan gitu ya. Tapi Tuhan minta kita untuk keluar dari dunia ini dan jangan biarkan kita tercemar, jangan biarkan mmm, kita juga ikut kumuh gitu ya, dan jangan biarkan kita juga menjadi orang yang justru, apa ya, menyedihkan gitu ya. Jadi Tuhan rindu agar kita bisa keluar ke dunia yang gelap ini, kita bisa memberikan gambaran kepada orang-orang di dunia ini tentang kehidupan yang baik dan tentang Tuhan yang hidup di dalam kita. Bawalah pesan yang luar biasa ini, pesan yang membawa terang gitu ya, carry the light giving message into the night. Jadi bawalah pesan yang membawa terang ini, pesan yang membawa kesegaran ini kepada dunia yang gelap ini gitu ya. Sehingga pada akhirnya saya punya alasan yang baik untuk bangga kepada kita gitu ya. Jadi eee eee, penulis pesan ini punya alasan yang baik untuk bangga kepada kita anak-anak Tuhan pada hari kedatangan Kristus kembali. Dan kita bisa menjadi bukti nyata bahwa pekerjaan yang Paulus lakukan itu tidak sia-sia gitu ya. Jadi inilah kerinduan yang Tuhan miliki dalam kehidupan kita, supaya kita bisa terus bersemangat ya, kita terus berpengharapan kepada Tuhan, kita bisa terus, apa namanya, menjadi surat Kristus yang terbuka, kita boleh memancarkan terang di tengah-tengah dunia yang sudah korup ya. Tuhan pengen kita hidup tidak tidak apa ya, tidak dipenuhi dengan amarah, kita hidup tidak dipenuhi dengan keraguan-raguan gitu ya, dan kita tidak tercemar seperti dunia ini. Dan hal yang terakhir, Tuhan pengen kita juga belajar untuk hidup bersatu ya dengan rukun dengan saudara-saudara seiman. Tuhan ingin agar kita membantu orang-orang eee, Kristen lainnya gitu ya, eee membantu di sini tidak cuma dalam hal materi gitu ya, tetapi juga kita bisa peka ya, kita bisa lebih sensitif dan lebih inovatif ya dalam, eee, kita menciptakan persatuan di dalam, kehidupan sebagai sesama, anggota keluarga Allah gitu ya. Kadang kita nggak tahu gitu ya, saudara-saudara seiman kita pikir kita pengen nuntut sama mereka gitu, kita pengen mereka melakukan A, B, C, D, E, F, G sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang mungkin saudara seiman kita pun sedang mengalami suffer, sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami hal-hal yang mungkin, nggak terkatakan gitu ya. Sementara kita punya daftar list atau daftar tuntutan yang kita berharap, saudara seiman kita untuk lakukan gitu ya. Nah, dalam hal ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita senantiasa menjaga persatuan ini dan kita, boleh peka terhadap, apa ya, terhadap pergumulan yang orang-orang di sekitar kita alami dan kita boleh sama-sama ya menjaga, persatuan di dalam, jemaat ya. Eee, dalam Roma 12 ayat 4-6 dalam terjemahan The Message, dikatakan, kita ini seperti, bagian dari tubuh, eee, manusia gitu ya. Kita ini seperti bagian dari tubuh manusia, di mana setiap bagian, mendapatkan maknanya dari tubuh ketika tubuh itu bersatu secara keseluruhan. Ya, dan bukan sebaliknya, ya bukan sebaliknya. Jadi bukan ketika kita terpisah-pisah, kita jadi hebat gitu, enggak. Tapi, kita itu justru bisa semakin bermakna ketika kita menjadi satu bagian, ketika kita menjadi satu keseluruhan gitu ya, bukan kita, menjadi bagian-bagian yang terpisah.
Jadi tubuh yang sedang dibicarakan ini adalah tubuh Kristus yang sebenarnya terdiri dari umat-umat pilihan. Jadi masing-masing kita itu adalah umat-umat pilihan. Tapi Tuhan itu tidak menghendaki kita hidup sendiri-sendiri gitu ya. Masing-masing dari kita akan menemukan makna dan fungsi kita ketika kita bergabung sebagai bagian dari tubuh Kristus. Tapi jika jari tangan kita terpotong atau jari kaki kita terpotong, kita tidak akan berarti apa-apa, bukan? Jadi karena kita mendapati diri kita dibentuk menjadi bagian-bagian tubuh Kristus yang terbentuk dengan sangat baik dan berfungsi secara menakjubkan. Jadi ketika kita terbentuk menjadi satu kesatuan, itu artinya kita terbentuk dengan sangat baik dan kita bisa berfungsi dengan cara yang menakjubkan ya. Jadi luar biasa betapa powerfulnya ketika saudara seiman hidup dalam persatuan ya. Kita akan berfungsi secara menakjubkan. Di sana dikatakan, marilah kita maju terus dan menjadi diri kita sebagaimana yang telah ditetapkan, tanpa iri atau sombong atau membandingkan diri kita satu sama lain ya, karena masing-masing kita punya kekuatan masing-masing ya. Jadi nggak perlu kita iri hati atau sebaliknya kita juga nggak perlu sombong dan kita juga nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain atau berusaha eh, menjadi something, menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan kita gitu. Kita nggak bisa jadi sesuatu yang memang bukan kita gitu. Jadi memang inilah pentingnya untuk kita terus bersatu gitu ya. Kalau kita sebagai sesama anak-anak Tuhan, sebagai sama-sama orang percaya, kita nggak mau bersatu, hidup rukun gitu ya. Maka sayang banget ya, karena kita jadi kehilangan kesempatan untuk melihat eh, apa namanya, melihat kuasa Tuhan yang menakjubkan itu tadi ya. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan untuk kita boleh sama-sama bersatu, karena ketika kita bersatu kita akan mampu untuk berdiri teguh ya dan tidak goyah dan kita tetap bisa bersama-sama giat ya ketika kita eh, apa ya tidak eh, tidak tidak bersatu, maka berat untuk kita bisa giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Berat untuk kita bisa terus berdiri teguh dan tidak goyah gitu ya, karena seringkali kita lemah ketika kita berjalan sendirian gitu. Tapi ketika kita bersatu, bersama-sama bergandengan tangan bersama, maka ada satu kekuatan yang powerful ya, yang uh, kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah setiap kita. Jadi ada 4 hal yang kita bisa belajar sama-sama pada pagi hari yang luar biasa ini untuk kita bisa berdiri teguh, kita tidak goyah, dan kita bisa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Hal yang pertama, kita belajar untuk terus bersemangat, dan semangat itu bukan dipengaruhi oleh keadaan, tapi kita bersemangat karena ada Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak akan goyah, kita tidak akan lemah, kita tidak akan merasa lelah gitu ya, dan kita nggak kepikiran untuk kita drop out ya atau berhenti gitu ya. Kita mau terus berharap hanya kepada Tuhan karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan, dan ketika kita berharap kepada Tuhan, harapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah busuk, tidak akan pernah rusak, tapi harapan di dalam Tuhan itu akan tetap tetap ada ya, tetap hidup dan tetap selalu indah. Dan Tuhan juga rindu agar kita terus mau berjuang ya, sehingga kita akan tetap teguh di dalam iman, kita tidak goyah ya, kita eh, caranya adalah dengan tidak apa namanya, tidak give up ya, tidak menyerah saat sekalipun masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Tuhan rindu agar kita tetap terus berjuang ya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, karena Tuhan yang luar biasa itu terus bersama-sama dengan kita, nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan hal yang terakhir, Tuhan juga rindu agar kita sesama keluarga besar kerajaan Allah untuk
bersama-sama, bersatu, bergandengan tangan dan, berlari-lari ya mencapai tujuan bersama. Karena ketika kita bersatu, maka kita akan melihat ada kuasa yang menakjubkan, yang berasal daripada Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa, dan kita akan, terus, semakin dimampukan untuk melalui, segala segala hal ya di dalam kehidupan ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita.